Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita masih di muqaddimah dari kitab Syarah Salasatul Usul, penjelasan 3 dasar utama. Yang lalu tentang pembahasan tentang basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kata beliau, i'lam, ketahuilah, rahimakallah. Di sini rahimakallah. Kalau diartikan semoga Allah merahmati engkau. Ini namanya kata kerja lampau dari kata rohima. Kalau di dalam percakapan atau bahasa Arab pakai fi'il madhi, kata kerja lampau itu bermakna doa. Ghafarallahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Rahimahullah, semoga Allah merahmati dia. Syafahullah, semoga Allah menyembuhkan dia. Jadi pakai kata kerja lampau seperti ini. Maka ini doa dari penulis kitab ini. Yang mendoakan adalah penulis, kemudian K-nya ini yang didoakan atau objek. Rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu. Itu kalau diterjemah. Sering kita juga mengucapkannya, dan ini yang benar seperti ini. Rahimakallah kalau pada seorang orang kedua. Kalau banyak biasanya Pak Khotib habis dalam menyampaikan materi, ayuhal hadirun rahimakumullah. Rahimakumullah, ininya aja dijamak pakai mim, kaf dan mim. Mimnya itu jamak, seperti assalamualaikum, kumnya itu jamak. Kalau ini kan karena satu, yaitu pembaca. Khotib kalau atau para penceramah seringnya mengucapkan rahimakallah, rahimakumullah. Nah, itu benar pakai rohima. Ada yang salah kaprah di masyarakat kita, terutama orang-orang yang sudah meninggal, dibilang apa? Almarhum. Kalau almarhum itu isim maf'ul namanya, yang di situ bermakna atau mengandung arti ijzam atau menjazam, mengilzam, memastikan. Nah, itu tidak boleh. Orang mati kan kita nggak tahu bagaimana mereka. Kemudian dikatakan almarhum, apa artinya? Yang dirahmati. Kok tahu sampean kok dirahmati? Nah, makanya perkataan almarhum itu kurang pas. Yang benar misalnya terhadap saudara kita yang mati, rahimahullah. Rahimahullah, ininya ganti ha, ganti ha. Rahimahullah. Buku ini atau kitab ini karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kitab ini kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria rahimahullah. Kitab ini namanya kitab Al-Um karya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi dibaca kitabnya ya rahimahullah, di situ tidak tertulis almarhum, enggak ada. Sakit ya? Bisa ya? Nah gitu. Jadi ngaji itu untuk memperbaiki, mungkin selama ini banyak salah, keliru, harus legowo, dikoreksi, dibenerin. Itu gunanya ngaji. Nah, rahimakallah afadha 'alaika min rahmatihi. Sekarang maknanya apa? Kan ini doa. Doa yang memang diajarkan agar kita mendoakan saudaranya dengan doa rahmah.
Artinya apa sih rahmah? Kata beliau, rahimakallah afadha 'alaika min rahmatihi. Allah mencurahkan, semoga Allah mencurahkan kepadamu rahmahnya. Allati tasulu biha ala matlubika, yang dengan rahmah Allah itu kamu menghasilkan apa yang kamu inginkan. Apa yang kita inginkan? Kebahagiaan dunia, ketenangan di dunia, itu yang kita angankan, yang kita inginkan. Sampai akhirat kita menjadi orang yang berbahagia, orang yang sukses. Nah, itu tidak bisa kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Wa tanju min mahdzurika, termasuk rahmah Allah itu dua maknanya. Pertama, sampainya kamu pada yang diinginkan. Yang kedua, selamatnya kamu dari yang kamu takutkan. Apa yang kamu takutkan? Kesesatan di dunia, penyimpangan di dunia, dosa-dosa dan maksiat yang menyebabkan nanti disiksa. Itu yang kita takutkan terjatuh di dunia. Dan itu diperoleh hanya dengan adanya rahmat Allah. Fal makna, maka makna rahimakallah, ghafarallahu laka ma madha min dunubika. Rahmat Allah itu maknanya ampunan Allah padamu dari dosa-dosamu yang telah lalu. Jadi dibersihkan dosa-dosa yang telah lalu. Nah, diharapkan dengan ini menghadap Allah kondisi bersih, yang disebut dengan qalbun salim. Wa waffaqaka, dan tadi ini bersihkan dosa-dosanya. Yang kedua, wa waffaqaka wa asomaka fima yastakbalu. Allah memberi taufik. Waffaqah itu artinya cocok. Waffaqah, ada mungkin saudara kita namanya taufik. Nah, semoga kita mendapat taufik. Mendapat taufik itu mendapat pencocokan, dan itu hak prerogatif Allah. Tidak ada yang bisa kecuali Allah. Artinya apa taufik itu? Pencocokan dari Allah. Jadi itu haknya Allah. Selain Allah tidak bisa memberi taufik. Pencocokan dari Allah kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ya Pak Ahmad, diulang, apa taufik? Pencocokan dari Allah kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Semoga kita mendapat taufik. Maksudnya itu tadi, dicocokkan kita ini dalam hidup ini kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dan ini mutlak kita butuhkan, ya. Wa asomaka, dan penjagaan fima yastakbalu, dalam perkara yang akan datang. Nah, jadi dosa-dosa yang lalu diampuni, dibersihkan, sementara jalan yang akan ditempuh, hidup yang sisanya itu Allah beri taufik. Tadi dicocokkan oleh Allah. Supaya cocok, diantaranya Allah hadirkan ke majelis ilmu. Ya, ini bentuk-bentuk taufik Allah. Supaya Allah nanti dengan hadir itu memberitahu apa yang dicintai oleh Allah, apa yang diridhoi oleh Allah. Itu tidak bisa kalau enggak belajar, karena memang agama itu bukan dari akal manusia. Agama itu datangnya dari Allah, bukan dari perasaan. Perasaan itu bukan agama. Makanya tidak diajarkan kalau sudah ini jelas dari Allah dan Rasulnya, bismillah. Waduh, gak enak, gak enak. Itu makanan enak gak enak. Di luar itu makanan. Warung itulah. Kalau agama bukan perasaan, perasaan bukan agama. Agama bukan akal, akal bukan agama. Agama itu dari Allah dan Rasulnya. Tinggal kita harus menundukkan akal kita, harus menundukkan perasaan kita kepada dalil, kepada agama. Hadza idza afrodati rahmah. Ini kalau rahmah itu sendiri. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, misalnya.
Ini maknanya dua. Diampuninya dosa-dosa, dibimbing jalannya akan datang, atau diberi taufik jalannya akan datang. Itu makna kandungan dari rahmah. Amma idza kurinat bil maufirah, adapun kalau rahmah itu dikumpulkan dengan maghfirah. Nah, misalnya saja semoga Allah merahmati kamu dan mengampuni kamu misalnya. Karena pada rahmat tadi sudah mengandung ampunan, kok ini masih diulang. Maka kalau digandeng antara rahmah dan maghfirah, fal maghfiratu lima madha minadz-dzunub, maka maghfirah itu adalah ampunan dosa-dosa yang telah lalu, warahmatu wattaufiqu lil khairi wassalamah minadz-dzunub fil mustaqbal. Jadi kalau digandeng semoga Allah memberi rahmat kepada kita, semoga Allah memberi ampunan kepada kita, nah, maka itu maksudnya kalau rahmah itu bimbingannya akan datang, maghfirah ampunan. Tapi kalau cuma mengucapkan rahimakumullah atau rahimakallah, itu mengandung dua, sudah mengandung dua. Nah, dan ini sangat penting kita mendoakan, termasuk di sini penulis walaupun tidak dengan lisan tapi dengan tulisannya. Tapi dengan tulisan itu lebih kekal daripada kalau lisan. Kalau lisan itu apalagi tidak ada rekaman zaman dahulu, sampainya kepada kita agama Allah itu dengan tulisan. Itu sebagai dalil bahwa tulisan itu lebih afdal. Kalau ngomong hilang nanti. Jadi kalau nulis, nah, di sini ditulis doanya. Tapi kesehariannya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita mendoakan saudaranya. Didoakan rahmah. Dengan apa itu? Salam. Ya. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak bisa masuk jannah, masuk surga sampai kalian beriman. Nah. Wala tu'minu, dan kalian tidak bisa disebut orang beriman hatta tahabu, sampai kamu saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah aku tunjukkan kalian pada sesuatu yang kalau kalian lakukan sesuatu itu kalian akan saling mencintai karena Allah. Apa kata beliau? Afsus salam bainakum. Apa? Menyebarkan salam di antara kalian. Ini sangat penting. Kalau ketemu memberi salam kan, karena di antara isi salam apa? Assalamualaikum warahmah. Nah, di situ ada doa rahmah. Rahmah itu apa? Itu tadi yang sedang kita bahas. Belum lagi assalam itu artinya selamat. Selamat dari apa? Selamat dari di dunia maupun di akhiratnya, selamat dari yang tidak kita inginkan. Dan karena kita ini gampang tergelincir, manusia itu gampang berubah. Kalau badan ini mengikuti kondisi hati, sementara hati itu kata Rasul SAW seperti bulu di padang pasir kayak gitu. Artinya kena gerakan terkecil saja dia sudah berubah hati itu. Buktinya ketika kita sudah mau fokus, mau takbiratul ihram, sholat, begitu takbir langsung berpaling hatinya. Berpaling keluar dari sholat, pergi entah kemana. Nggak tahu apa yang dibaca imam, nggak tahu sudah dapat berapa rakaat. Nah, kenapa? Karena hati itu, sementara badan itu mengikuti kondisi hati. Makanya Rasul mengajarkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Nah, jadi ini
Kita butuh menyebarkan salam. Ini ajaran Rasul, ini sunnah Rasul yang akan menghasilkan suatu yang sangat fundament, suatu yang sangat baik. Apa? Kalian akan saling mencintai. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena agama. Dan cinta karena Allah ini merupakan keimanan. Ya, cinta karena Allah merupakan keimanan. Di hadis lain Rasulullah mengatakan ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hadis dari sahabat Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yu'minu ahadukum. Apa artinya? Kalian tidak dikatakan beriman. Ya. Belum dikatakan apa? Beriman. Hatta yuhibba li akhi, sampai kalian mencintai saudaranya. Kama yuhibbu li nafsihi. Seperti mencintai dirinya. Nah, makanya kita harus sudah sedikit ini harus dipupuk, dijalin, diikat dengan erat apa? Cinta karena Allah, karena agama Allah. Ini kecintaan yang besar pahalanya di sisi Allah. Ini merupakan keimanan. Artinya kalau kalian cinta tapi bukan karena iman. Kalau iman itu kan agama, berarti ikatannya, pendorongnya, penyebabnya, lemnya yang menyebabkan kalian lengket itu karena Allah, karena iman. Rasul bilang tidak beriman kalian sampai kalian mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Sampai beliau katakan al-muslim atau al-mu'min mir'atu akhi. Muslim itu cermin saudaranya. Sampai dikatakan cermin. Bagaimana kalau jenengan bercermin ngoco? Itu ketika misalnya di wajahnya ada jerawat yang bikin wajahnya jelek. Itu ada dua hal yang dilakukan. Pertama akan menutupi. Ya. Ditutupi. Yang kedua mungkin cari obat jerawat, maksudnya diperbaiki. Demikian juga seharusnya jenengan terhadap saudaranya seperti cermin. Jangan kemudian sibuk nyari kesalahan saudaranya. Ini yang melihat saja. Ketika melihat saudaranya salah, keliru, jangan keburu-buru apa? Nyebarkan kesalahan saudaranya. Tapi apa? Tutup. Banyak kan hadis mengatakan barang siapa menutup kesalahan saudaranya, Allah akan menutup kekurangannya nanti. Ya, orang bercermin seperti itu. Nah, barang siapa yang membuka aib saudaranya, maka Allah akan membukanya dimanapun kalian tinggal. Yang kedua, dicari obat, maksudnya dinasihati, jangan dibiarkan. Pak, ini enggak benar yang seperti ini, enggak salah. Tapi menasihati itu yang paling manfaat kalau empat mata, baik pada saudaranya pribadi atau terdekat, anak istrinya atau saudaranya. Nah, empat mata itu lebih afdol dan bermanfaat. Bukan kemudian di depan umum, Ahmad, wah itu salah yang seperti itu. Baik pada saudaramu, apalagi pada pemerintahnya, pada penguasanya. Bahkan kalau pada penguasa, Rasulullah mengatakan alaikum bil iyakum bil alaniyah. Nah, hendaknya kalian itu kalau mau menasihati penguasa itu jauhi alaniyah. Alaniyah itu terang-terangan di media, di mimbar-mimbar, di medsos, di cetak, alat cetak, itu haram. Membuka aib pemerintahnya di media. Rasulullah SAW mengatakan afdolul jihad qaulul haqqi indas sultan. Paling utamanya jihad, kamu bicara benar di depan sultan, bukan di depan mimbar, di depan jamaah, di depan penguasanya.
Itu afdalnya jihad, karena bisa jadi kamu masuk nggak keluar lagi. Ya, tapi kan kamu menjalankan haknya. Tapi kalau teriak-teriak di mimbar, di TV, di medsos, itu bukan penasehat, itu orang yang iri. Itu orang yang hatinya penuh iri. Kalau diberi diam, kalau nggak diberi terus teriak-teriak. Dan itu menyalahi sunnah. Tidak ada sunnah. Apalagi demo turun ke jalan, itu ajarannya siapa? Nabi siapa yang mengajarkan seperti itu? Siapa presiden paling jahat yang melebihi Fir'aun? Allah ngutus siapa untuk nasihati Fir'aun? Nabi Musa. Apakah Nabi Musa kemudian ngajak orang Bani Israel, ayo demo, teriak-teriak, ayo dikeliling? Enggak. Tadi kata Rasul, afdhalul jihad qaulul haq indas sultan. Nah, itu gak mempan Ustaz, kalau cuma begitu gak mempan. Ya sudah, gak usah melanggar syar'i, gak usah melanggar agama. Kata Rasul SAW, alaikum ma hummiltum wa alaihim ma hummilu. Kamu akan ditanya oleh Allah atas kewajiban kamu, dan pemerintah akan ditanya atas kewajibannya. Kamu gak akan ditanya oleh Allah tentang kewajiban pemerintah yang sangat berat di pundaknya. Dan kamu tidak akan ditanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penguasanya. Begini. Jadi ini orang beriman, dikatakan beriman bahwa mencintai saudaranya termasuk iman. Nah, terhadap saudaranya harus kita pupuk kecintaan. Tapi karena Allah, bisa jadi orang itu ikatan cinta dikatakan ibadah, mendapat pahala itu kalau karena Allah, karena iman, karena agama Allah. Dan bisa jadi lebih kuat daripada sekedar hubungan nasab. Contohnya siapa? Ali bin Abi Thalib dengan bapaknya. Ya, pada masa Rasul SAW, para sahabat itu menjadi tentara-tentara Allah, pejuang-pejuang di jalan Allah, melawan orang-orang yang memusuhi agama Allah, memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu setahun sampai 2 kali perang. Padahal yang diperangi bisa jadi bapaknya, kadang ya saudaranya, pamannya. Ya, kok ini saudaranya kok dibunuh? Nah, itu bahwa menunjukkan bahwa ikatan cinta yang hakiki itu karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan, man ahabba lillah, barang siapa cinta karena Allah Subhanahu wa taala, wa abghadha lillah, membenci karena Allah, wa a'ta lillah, memberi karena Allah, wa mana'a lillah, menolak karena Allah, faqad istakmalal iman, berarti dia telah menyempurnakan iman. Nah, hatta walaupun sampai misalnya suami memberi uang belanja pada istri, itu bukan karena ingin pujian istri, bukan ingin dapat ucapan terima kasih. Tidak, harus karena Allah. Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah, kata Allah. Sesungguhnya kami memberi makan kamu itu karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak ingin ucapan terima kasih dari kalian, dan bukan ingin dapat balasan. Begitu. Semua karena Allah. Nah, jadi wujud kecintaan yang menyebabkan kecintaan karena Allah itu tadi apa? Afsus salam, menyebarkan salam. Maka ini mari kita kalau ketemu saudaranya salam. Karena kalau ini enggak dibiasakan, ya enggak biasa jadinya. Enggak saling mendoakan. Padahal kita salam itu mendoakan keselamatan dunia akhirat. Nah, malah sering saya kalau terutama di kampung-kampung, assalamualaikum, nggih. Jawabannya kok nggih. Assalamualaikum, monggo. Loh, padahal memberi salam itu hukumnya sunnah, menjawabnya apa? Wajib. Padahal wajibnya menjawab waalaikumsalam warahmah.
Ya, Waalaikumsalam itu wajib. Malah dijawab apa? Nggih. Apa nggih? Nah, perlu pembiasaan mumpung masih kecil. Yang tua-tua juga harus dibiasakan seperti ini. Kalau ketemu salam. Ini makna apa tadi? Rahmah. Annahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan kepada kita 4 perkara. Al-ula al-ilmu. Yang pertama ilmu. Nah, wa huwa ma'rifatullah. Kalau ditanya ilmu apa yang wajib? Kalau Imam Ahmad mengatakan ilmu yang kalau kalian tidak mengerti kalian disiksa. Itu ilmu yang wajib. Tentang syarat sholat misalnya. Nah, ada berapa syarat sholat itu, Mas Amar? Syarat sholat berapa? Ada syarat, ada rukun, ada kewajiban, ada sunnah sholat itu. Ya, ada syarat sholat, ada rukun sholat, ada kewajiban sholat, ada sunnah-sunnah sholat. Ini kan kalau nggak paham nanti bisa nggak sah juga sholatnya. Kalau nggak sah dosa ya. Kalau dosa disiksa. Maka hukum belajar tentang syarat sholat, rukun sholat hukumnya apa? Wajib. Kalau ditanya ilmu apa yang wajib? Ilmu yang kalau kamu tidak mengerti kamu disiksa. Di sana ada ilmu alat, usul fiqh, usul tafsir, dasar-dasar fikih, kaidah-kaidah fikih, kemudian kaidah-kaidah tafsir, ilmu bahasa Arab, itu ilmu alat. Bisa tidak semua orang wajib, tapi tentang ini kan sholat itu wajib setiap muslim. Nah, di antara syaratnya adalah toharoh, bersuci. Bersuci ada 3, wudhu, mandi. Wudhu yang dicontohkan Nabi bagaimana? Nah, karena Rasul mengatakan kalau ada yang kurang mencuci. Pernah Rasul SAW melihat ada sahabat yang kurang, nggak sempurna mencuci anggota wudhunya di tumitnya sedikit aja. Maka Rasul mengatakan wailun lil aqab, celaka. Itu kan sudah ancaman. Kalau ayat atau hadis menjelaskan ayatnya itu atau hadisnya itu berisi celaan seperti tadi, maka itu menunjukkan dosa besar. Nah, seperti ketika Rasul SAW mengusap rambut, Rasulullah mencontohkan tangannya dibasahi, kemudian digerakkan dari depan ke belakang, kemudian dikembalikan lagi sampai tengkuk, dikembalikan lagi ke depan. Nah, supaya terbasuh semua dari depan, atas maupun bawahnya rambut. Ada sekarang muslimin ditul-tul ujungnya saja. Ini gimana kalau Rasul lihat seperti itu? Sementara Rasul mengatakan ada tumitnya yang enggak. Itu kan dalil ayat hadis yang mengatakan wajibnya menyempurnakan air, meratakan air ke seluruh anggota wudu. Kalau nggak bisa wudunya, bisa jadi sholatnya nggak sah. Karena wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Nah, hanya saja ilmu yang paling wajib dan di sini beliau sebutkan ada 3. Jadi kewajiban muslim terhadap Islamnya berapa? 4. Yang pertama berilmu, atau boleh dikatakan kewajiban muslim pada agamanya. Karena kita meyakini agama Islam ini merupakan thoriqah kita menuju Allah. Ada 4 caranya. Tidak ngaku-ngaku KTP tanpa menjalankan kewajibannya. Kewajibannya cuma 4. Apa itu? Ilmu pertama. Nah, yang kedua beramal. Nah,
yang kedua beramal, yang ketiga berdakwah, yang ketiga ini, yang ke asaniyatu al amalu bihi, asalisatu ad-da'watu ilaihi, yang ketiga berdakwah, yang keempat bersabar. Nah, mengerti tentang Allah ini pertama ya, dan ini ya ma'rifatullah atau mengenal ya, mengenal Allah. Ini ilmu tertinggi. Diterangkan di sini maknanya apa sih mengenal Allah? Ai ma'rifatullahi azza wajal bil qalbi, mengenal Allah dengan hati. Nah, yakin, namanya yakin. Ma'rifatan dengan dengan pemahaman atau pengenalan, tastalzimu qabula ma syara'ahu, dengan pengenalan yang berkonsekuensi menerima apa yang Allah syariatkan, Allah ajarkan. Nah, bukan kenal-kenal tok misalnya. Ya semua orang kenal sama Allah ya. Yahudi, Nasrani, ya, semua Hindu, Buddha ya, kenal semua Allah. Bahkan nanti ada sekian ayat Allah terangkan di Al-Qur'an. Kalau kamu tanya orang Yahudi, kalau kamu tanya Nasrani, siapa pencipta langit dan bumi ini? Mereka akan menjawab Allah penciptanya. Nah, tidak ada di dunia ini yang mengingkari adanya Allah. Walaupun Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, nanti akan dibawakan ayatnya. Nah, wal id'an wal inqiyad, melaksanakan, menjalankan syariatnya. Ini baru dikatakan kenal dengan Allah. Nah, wa tahkimu syariatihi, dan berhukum dengan syariat Allah. Allati ja'a biha rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'arraful abdu ala rabbih, sementara bagaimana seorang hamba mengenal Allah? Nah, bin nadhari fil ayati, dengan cara memperhatikan atau mempelajari ayat-ayat asy-syar'iyyah. Ya, ayat syariah itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, juga hadis-hadis. Fi kitabillahi azza wajal, di dalam Al-Qur'an, wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Di ayat itu ada dua, ada ayat syar'i. Ayat syar'i itu apa? Kitabullah dan sunnah. Al-Qur'an dan sunnah itu kitab ayat syar'i. Kalau ayat sendiri maknanya secara bahasa tanda. Tanda akan Allah, tanda akan adanya Allah. Tanda akan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu lewat ayat-ayat syar'i. Wan nadhari fil ayatil kauniyah, yang kedua dengan memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Allati hiya al mahluqatu, yang berupa makhluk. Termasuk diri kita ini, banyak pada diri kita. Kalau mau ditulis ayat Allah pada diri kita, dari ujung kaki ke ujung rambut, akan jadi kitab yang tebal pada dirimu sendiri. Nah, bagaimana jantung itu kok gak berhenti padahal orangnya udah tidur. Nah, bagaimana bahas bulu saja pada diri kita ya, yang bulu mata berhenti, gak panjang memanjang kayak rambut misalnya. Terus itu ayat terus, banyak ayat-ayat. Belum lagi di luar kita, ketika kita keluar dari rumah, tengok kanan kiri depan, semuanya isinya ayat-ayat Allah, yang disebut dengan apa? Ayat kauni. Ayat kauni itu makhluk. Fa innal insana kullama nadhara fi tilkal ayati, manusia ketika melihat atau memperhatikan ayat-ayat ini, baik ayat syar'i tadi maupun ayat kauni, izdada ilman, akan bertambah ilmunya. Betapa Allah itu maha alim, maha kuasa. Nah, ketika
sawah misalnya, lihat tanaman lombok kumpul sama tomat, kumpul sama kacang, yang kacang memanjang, yang tomat bunder-bunder merah, yang lomboknya pedas. Dikasih apa, bagaimana? Dan tidak ada yang bisa yang melakukan seperti itu. Nah, di situ Allah menjelaskan, Allah mengenalkan dirinya lewat ayat. Itu semua ayat. Nah, maka yang dimaukan dari tadi ketika orang bertani itu mengenal Allah, sama intinya mengenal Allah. Artinya mengenal, beriman dengan pengenalan yang menyebabkan orang itu tunduk pada syariat Allah. Kan ketundukannya ini yang menjadikan target, menjadikan tujuan utama, mengenalnya dan tunduknya orang itu pada Allah. Wah, dipanggil oleh Allah, Allahu Akbar, tinggal itu lombok, nah tinggal itu tempe, dan seterusnya. Karena dipanggil oleh pencipta dele, ayo. Nah, penciptanya pisang lagi manggil. Pisang sekian jenis pisang, ya Allah banyak. Kangkung banyak jenis kangkung, lombok jenis lombok, itu semua apa? Ayat-ayat. Allah mengenalkan dirinya lewat ciptaannya itu. Sehingga dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya kan? Ya Allah, ya Rabb kami, tidak ada ciptaanmu itu yang sia-sia. Nah, subhanaka, maha suci engkau dari kesia-siaan dalam ciptaanmu. Waqina adzabannar, lindungi kami dari azab neraka, karena kebanyakan manusia itu tidak sampai pandangannya itu ke sana. Hanya sekedar pandangan mata yang telanjang. Padahal maunya itu kamu lihat itu, perhatikan. Kan banyak itu ayat-ayat, suruh lihat langit dan bumi. Suruh lihat itu bagaimana unta diciptakan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, suruh lihat itu bagaimana Allah menciptakan. Karena di situ kamu akan mengenal Allah. Dengan mengenal Allah kamu akan makin tunduk, taat, patuh kepada Allah. Patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya merendah. Semakin orang itu tunduk kepada Allah, Allah akan angkat derajatnya. Disuruh sujud kepada Allah, sujud dia, panggil oleh Allah segera. Nah, itu namanya Islam, istislam, tunduk patuh. Buah dari tadi pengkajian dari apa? Ayat-ayat syar'i maupun kauni. Kalau yang saya baca tadi, wa yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, itu ayat syar'i namanya. Disebutkan dalam surat Ali Imran. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Karena banyaknya orang enggak sampai pandangannya jauh ke sana, maka dia menutup ayatnya, Allah menutup ayatnya fakina adzabannar. Jauhi kami dari azab neraka ya Allah, yang banyakkan orang itu enggak mampu melihat itu. Kalau mampu kemudian melihat ke sana, orang itu akan banyak bersyukur kepada Allah. Sampai cinta kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan ini. Badan sehat, diberi mata, bisa melihat, diberi telinga, bisa mendengar, diberi lisan, bisa berbicara, badan sehat, bisa berjalan, dan seterusnya. Dan itu mutlak orang itu tergantung kepada Allah. Diberi tangan, kalau Allah mencabut dari kekuasaannya, kemampuannya, tidak kuat orang itu. Begitu seluruh badannya, bisa jadi orang itu diberi badan tapi tidak diberi kekuatan, dicabut oleh Allah kekuatannya. Apalagi kemudian kekuatannya digunakan dalam perkara maksiat kepada Allah. Seperti orang HIV itu. Kan memang begitu, al jaza min jinsil amal. Penggunaannya keliru,
diazab oleh Allah, gak bisa bersyukur. Makanya ayatnya tadi faqina adzabannar. Artinya begitu, ketika kita keluar dari rumah, lihat kanan kiri, itu ayat-ayat Allah. Nah, di situ kenal dengan Allah. Allah masih memanggil lagi dengan lebih dekat lagi dari sekedar gunung, sekedar unta, langit. Allah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Hendaknya manusia itu melihat makanannya yang dimakan. Nah, tadi Pak Ahmad itu makan apa aja itu? Bentul. Itu ayat. Nah, ada yang makan pisang tadi. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala. Suruh lihat oleh Allah betapa di situ tidak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Betapa itu kenikmatan, yang setiap kenikmatan itu harus disyukuri. Kalau kalian bersyukur akan ditambah oleh Allah. Bisa bertambah pahalanya ya. Karena ketika mau makan baca bismillah dan selesainya baca alhamdulillah. Nah, karena semakin bertambah orang itu mendalami, mentadabburi ayat-ayat syar'i dan ayat-ayat kauni, nah, orang itu akan bertambah izdada ilman bi khaliqihi, akan bertambah ilmunya terhadap pengenalannya terhadap penciptanya. Kita ini dulu tidak ada, menjadi ada, dan diberi kekuatan, diberi akal yang sehat supaya kenal dengan Allah. Wa ma'budihi, dan mengenal ma'budnya, ma'bud yang diibadahi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, wa fil ardi ayatun lil mukinin. Di bumi ini banyak ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum, bahkan pada diri kalian. Afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tubsirun, tidak tunzirun. Kalau nadhara itu melihat dengan mata ini, mata kepala ini. Tapi kalau tubsirun lebih jauh dari sekedar mata kepala sampai ke mata hati. Sehingga pengenalan kalian itu tuntas, puncak pengenalan bukan hanya dengan mata hati, mata kepala, sampai ke mata hati. Itu namanya basirah. Basirah itu tahu sampai terdalamnya. Seperti ketika saya katakan ini mic di depan saya, ini mic, tapi saya nggak tahu komponen terkecilnya itu, saya nggak tahu di dalam. Itu saya alim tahu. Tapi kalau saya mengerti sampai komponen terkecilnya, itu namanya basir. Di sini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala pada diri kamu saja. Banyak sekali ayat-ayat Allah, apakah kamu tidak memperhatikan sedalam-dalamnya? Sampai urusan kentut, yang orang mungkin tidak suka, diintuti ya tidak suka ya. Tapi apakah kentut ini nikmat apa bukan? Lah ya, orang nggak bisa kentut aja bingung itu. Akan sanggup orang mengorbankan seluruh hartanya asalkan dia bisa ngentut. Ya, ada tetangga dulu sampai ke luar negeri kemana itu, ya meninggal juga di sana karena nggak bisa ngentut, seluruh hartanya sudah habis. Nah, ya urusan kentut yang kamu nggak suka itu aja seperti itu, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pendalamannya nanti. Ini maksud daripada mengenal Allah, pengenalan yang menyebabkan kita ini semakin apa? Bertambah, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ma'rifatu nabiyhi, ilmu yang wajib diketahui, yaitu mengenal nabinya. Ai ma'rifatu rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'rifatu, yaitu pengenalan allati tastalzimu qabulu ma ja'a bihi minal huda wa dinil haq. Pengenalan yang berkonsekuensi menerima. Nah, sami'na wa ta'na, dengan apa yang beliau bawa. Berupa apa? Al-huda, petunjuk, wa dinil haq, agama yang benar. Nah, karena banyak orang sekarang ngaku cinta kepada Rasul tapi ajarannya, amalannya jauh
maka itu ibarat panggang jauh dari api. Akibatnya ya ndak mateng-mateng, ndak jadi sate ya. Wong jauh. Wa tasdiquhu fima ahbara, menerima, pertama menerima, yang kedua membenarkan apa yang beliau kabarkan, baik perkara yang sudah lalu, perkara yang sedang terjadi maupun yang akan datang. Kita harus membenarkan, nggak boleh setengah-setengah misalnya, percaya nggak percaya misalnya, padahal hadisnya sahih. Wamtisalu amrihi fima amara atau fima umira, yang ketiga menjalani atau melaksanakan perintahnya. Yang keempat wajdinabu manaha anhu wazajara. Yang keempat, yang kelima menjauhi apa yang beliau larang. Yang keenam watahkimu syariatihi warridha bihukmihi, menjalankan, berhukum dengan syariatnya, ridho dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini poin-poin yang dikatakan mengenal Rasul. Setelah mengenal, orang itu berikrar, bersaksi, mengatakan, mengakui bahwa Muhammad itu Rasulullah dengan mengucapkan apa? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu ikrar terhadap 6 perkara ini. Ngaku ikrar mengikuti Rasul, tapi amalannya, akidahnya, amalannya, akhlaknya jauh dari apa yang beliau bawa. Bisa-bisa merusak ikrarnya sendiri. Kalau Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, fala wa rabbika, tidaklah kamu, fala wa rabbika ini, tidaklah kamu demi Rabbmu, la yu'minuna, kalian, seorang itu tidak dikatakan beriman. Demi Rabbmu, orang itu tidak dikatakan beriman. Hatta yuhakkimuka, sampai orang itu mau berhukum kepadamu. Fima syajara bainahum, terhadap apa yang mereka permasalahkan. Kita mesti dalam hidup itu menghadapi masalah dunia maupun masalah agama, masalah kecil maupun masalah besar. Nah, sementara ajaran Rasul itu sudah lengkap selengkap-lengkapnya mau menghadapi ini permasalahan. Maka kamu dikatakan beriman, orang itu dikatakan beriman kalau berhukum kepada ini, apa yang beliau bawa. Tsumma la yajidu fi anfusihim, sampai tidak ada di dalam jiwa mereka harajan, keberatan. Mimma qadaita, dari apa yang kamu putuskan. Wa yusallimu taslima, dan kamu benar-benar pasrah sepasrah-pasrahnya kepada keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Surat An-Nisa ayat 65. Wa qala ta'ala, juga firman-Nya, innama kana qaulul mu'minin, hanya saja ucapan orang beriman itu, ya, kalau memang orang beriman itu, idza du'u ilallahi wa rasulihi, ketika diseru, diajak kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah, liyahkuma bainahum, untuk berhukum di antara mereka atau untuk menghukumi mereka, an yaqulu sami'na wa ata'na. Nah, itu ucapan orang beriman, sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Surat An-Nur ayat 51. Wa qala ta'ala, juga firman-Nya, fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian menghadapi permasalahan dalam sesuatu, kecil maupun besar, dunia maupun akhirat, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikanlah permasalahan itu kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kepada partainya, ormasnya, yayasannya, tokohnya, pimpinannya, tapi kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kamu memang beriman kepada Allah dan hari akhir.
Begitu caranya. Dzalika khairun, itu jauh lebih baik. Walaupun hasil tarjih, hasil seminar, hasil itu baik, tapi ada yang terbaik kata Allah. Apa? Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kata Allah di sini, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, dan itu sebaik-baik penafsiran. Nah, wa qala azza wa jalla, juga Allah mengatakan, kalau ini seruan ketika kita menghadapi masalah dan menjelaskan tentang ciri orang beriman, itu begitu sikapnya, sami'na wa ata'na terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka diperingatkan orang-orang yang menyelisihi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Maka hati-hatilah orang yang menyelisihi perintahnya, perintah Rasul. Hati-hati kata Allah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Ketika diperintah oleh Rasul, pernah Rasul bilang makan itu pakai tangan kanan. Terus ada waktu itu ada Nabi Mas Yan, dia bilang saya tidak mampu. Kemudian kata Rasul, ya sudah, kamu tidak mampu. Setelah langsung orang itu nggak bisa ngangkat tangannya. Azab langsung kontan. Nah dia congkak, sombong terhadap ajaran Rasul. Sehingga makan dengan tangan kanan itu hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Wajib. Nah, artinya orang yang makan dengan tangan kiri itu berdosa, haram hukumnya. Nah, bahaya juga ini, ada dikumpulkan di dalam satu kitab namanya Ta'dhimus Sunnah. Di sana dibawakan riwayat-riwayat hadis orang-orang yang dulu sok terhadap sunnah Nabi. Nah, banyak komplain terhadap sunnah Nabi, itu langsung siksa Allah turun. Di sini juga Allah terangkan di sini, hati-hati kalian menyelisih perintah Rasulnya. Antusibahum fitnah, kamu ditimpa fitnah. Au yusibahum adzabun alim, kalau di dunia kalian di dunia akan ditimpa fitnah, atau nanti di akhirat kamu akan ditimpa azab yang pedih. Bahkan di dunia pun orang itu bisa ditimpa azab yang pedih. Nah, ditimpa azab yang pedih, mungkin dibunuh orang. Nah, dulu pernah saya sekitar tahun 2007 nulis buletin, tak bawakan ayat-ayat, diinjak-injak karena jengkelnya pada ayatnya itu jalan, orangnya masih jauh dari rumahnya, itu langsung ketabrak mati. Itu ayat. Nah. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad rahimahullah, kenal ya Imam Ahmad? Nah, Imam ini Imam siapa? Ahmad bin Hanbal ya. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atadrina mal fitnah? Tahukah kamu, kata beliau, apa itu fitnah? Fitnah di sini yang dimaksud di ayat ini. Nah, kata beliau, al fitnatu, yang dikatakan fitnah, asyirku. Nah, kesyirikan, dan ini kan bahaya, paling bahaya itu syirik. Orang yang menyelisih perintah Rasul akan ditimpa syirik atau terjerumus pada kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qaulihi, ketika orang itu berani menolak sebagian ucapan Nabi, mungkin karena enggak cocok sama ormasnya, sama partainya, sama yayasannya, sama tokohnya, dan dia tolak. Nah, an yaqa'a fi qalbihi syai'un minaz-zai. Ini kata beliau, hati-hati ini orang yang berani menolak sebagian dari ajaran Nabi, dari ucapan Nabi, akan ditanamkan atau akan terjadi di hatinya syai'un minaz-zai. Zai itu kesesatan, bahaya kan? Kemudian kita tidak terasa orang itu sudah jauh dari sunnah Nabi, padahal sunnah itu merupakan penyelamat dirinya. Kata Al-Imam Malik rahimahullah, as-sunnatu safinatun Nuh. Sunnah itu adalah perahunya Nabi Nuh. Nah,
Barang siapa faman raqibaha naja, nah faman tarakaha halak. Yang mau naik ke perahunya Nabi Nuh dia selamat, yang tidak mau naik binasa. Seperti Kan'an. Siapa Kan'an? Putranya kan nggak mau naik. Nah, padahal gelombangnya wah. Artinya memang akhir zaman itu gelombangnya makin besar. Tapi ada penyelamatnya. Gerbong walaupun sudah tua asalkan jangan loncat ya. Kata beliau fayahliku, kamu akan binasa. Halaka itu binasa. Kapan orang itu binasa? Karena dia berani, sok komen terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah itu, ajaran Rasul itu benar-benar penyelamat darah daging kita. Nah, ini insya Allah pelajaran kita pagi ini 2 ya, masih di ini apa tadi 4 masalah, 4 kewajiban Muslim terhadap Islamnya. Yang pertama adalah mempelajari, yang wajib dipelajari 3. Yang pertama tentang Allah, kemudian yang kedua tentang nabinya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi katanya ada yang minta buka soal jawab, mungkin ada yang belum jelas. Insyaallah jelas semua. Wallahu a'lam. Dan jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, mengganti dan mengoreksi yang masih salah-salah, kemudian membersihkan hati-hati kita dari noda-noda, sehingga kita berharap kepada Allah SWT menjadi hamba yang menghadap Allah dalam kondisi qalbun salim, hati yang selamat, yang bersih dari hak-hak siksa dari Allah SWT. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.